Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama kami, Foktavers, yang akan menyajikan berita-berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, masyarakat Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi masih mengandalkan kereta rel listrik atau KRL sebagai alat transportasinya karena lebih murah dan dapat menghindari kemacetan di jalan. Alhasil, sangat wajar jika kondisi kereta yang penuh dan sesat dengan para penumpang yang memiliki tujuannya masing-masing. Tidak jarang kejahatan terjadi di atas kereta yang tengah bergerak, mulai dari pencopetan hingga kejahatan pelecehan seksual. Maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di komuter lain membuat PT KCI melakukan pengadaan gerbong khusus wanita sejak 19 Agustus 2010. Lokasi gerbong khusus tersebut terdapat pada gerbong pertama dan juga gerbong terakhir dalam tiap rangkaian kereta. Gerbong khusus wanita ini disediakan agar penumpang perempuan lebih aman, nyaman, dan tenang jauh dari kasus pelecehan seksual. Dengan begitu, ini dapat mengakomodasi permintaan pengguna yang banyak merasa risih apabila berdesak-desakan dengan lawan jenis, dan diharapkan dapat menghindari kejadian-kejadian yang tidak diharapkan yang korbannya lebih sering perempuan. Baik, saat ini kita sudah bergabung bersama rekan saya, Michelia. Silakan. Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan Foktavers. Nama saya Michelia Aisyarangkuti. Saya hari ini sedang melaporkan di tempat kejadian, yaitu stasiun kereta listrik Bogor. Seperti yang bisa Anda lihat, situasi saat ini cukup ramai karena sebenarnya waktu padat jam kerja sudah selesai, namun tetap saja ada orang yang berlalu lalang. Mereka ini adalah orang-orang yang baru saja pulang dan baru saja ingin berangkat menaiki kereta listrik Kota Bogor. Kali ini kami dari Foktavers ingin memberitakan tentang spesifikasinya adalah fasilitas yang disediakan oleh pihak KRL mengenai gerbong wanita. Saksikan terus wawancara kami. Wawancara kami mengambil beberapa sudut pandang dari pihak yang terkait. Tentunya, kami juga sudah memiliki izin yang kredibel atas perekaman ini. Setelah mendengar sudut pandang dari penumpang yang telah berusia lanjut, kami mengambil sudut pandang dari orang yang telah mengabdi untuk mengendarai kereta listrik dengan selamat. Saya Michelia Aisyarangkuti, kami dari mahasiswa Sekolah Vokasi IPB. Kali ini kami akan mewawancarai Bapak tentang satu pertanyaan Bapak, yaitu apakah Bapak selama menjadi masinis pernah mendapati suatu kejadian yang tidak menyenangkan kepada penumpang Pak? Saya dari penumpang perempuan ya. Ketika Bapak mengendarai kereta itu di dalamnya ada kejadian tidak menyenangkan tapi yang menimpa perempuan. Oke, paling ya perempuan sama perempuan sih biasanya rebutan atau rebutan masuk atau keluar gitu kayak itu aja. Jadi tidak pernah ada kejadian seperti itu. Oh nggak pernah. Oh nggak pernah. Makasih banyak waktunya Pak. Tak lama setelah mendengar jawaban dari Pak Masinis, kami menaiki gerbong wanita untuk mewawancarai salah satu petugas yang sedang berjaga di sana. Apakah Bapak di sini sudah apakah Bapak hanya fokus menjaga untuk gerbang wanita saja atau untuk semuanya? Jadi kita kan satpam
kereta itu kan terdiri dari 3 orang ya, kalau untuk 10 gerbong atau 8 gerbong. Untuk gerbong wanita kita nggak fokus juga, kecuali lagi kondisi ramai. Kita harus paling sering-sering ngecek kan. Karena kan gerbong wanita kan dia emang, tadi kita kalau untuk ngecek-ngecek itu lewat pintu-pintu. Kita nggak ngecek sampai ke tengah gitu, enggak. Kira-kira ada nggak Pak kejadian yang tidak mengenakan seperti kerusuhan atau apa ya, pengalaman mungkin ketika menjaga gerbong wanita apa? Saat ini alhamdulillah belum ya, tapi kalau untuk sebelumnya ada juga waktu apa ibu hamil gitu ya, yang waktu kejadian di yang melahirkan. Oh, melahirkan di Iya, gerbong. enggak, fungsinya enggak melahirnya juga di sini. Kita sempat ke bawah ke poskes juga. Tapi dia apa konstruksinya di sini? Iya, cuma sempat viral juga di sana. Oke. Kira-kira Bapak selama ini ada nggak wanita yang mungkin berarti maaf Bapak sebelumnya kayak ada kerusuhan gitu berarti enggak deh? Enggak ada. Kalau rame gitu ada nggak? Rame sih. Sampai berkumpul kayak gimana? Aku itu mah udah bukan ini lagi. Rame terus masih sore apalagi. Oh gitu ya Pak ya. Apalagi sekarang hari kerja kan. Baiklah, sepertinya itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih Bapak untuk waktu sebelumnya. Kami pamit undur diri ya Pak. Hasil pengamatan kami juga menemukan bahwa stasiun KAI Kota Bogor memiliki beberapa fasilitas yang mendukung keselamatan dan keamanan bagi mereka yang berada dalam situasi rentan, seperti ruangan khusus untuk ibu menyusui, disediakan kursi roda, tandu, dan rampa portabel, pintu khusus prioritas bagi disabilitas dan ibu hamil, dan banyak lagi. Kami melihat dilengkapinya fasilitas ini sudah membuktikan bahwa stasiun KAI Komuter Line Kota Bogor sudah memenuhi salah satu target SDGs Indonesia yang ke-11. Mari kita berdoa agar fasilitas yang ada sekarang dapat dikembangkan dan semakin ramah terhadap segala jenis penumpang yang ingin berpergian menggunakan kereta. Untuk menutup wawancara kami kali ini, kami menanyakan kesan seorang siswi SMA yang rutinnya menaiki kereta sebagai transportasi pulang. Namun, perlu Anda ketahui bahwa meskipun fasilitas yang telah disediakan sudah mumpuni, ternyata masih saja terjadi kerusuhan di antara para penumpang. Cerita kurang mengenakan pun acap kali terdengar. Dilansir dari artikel Detik News yang berjudul Kisah-kisah Tak Nyaman di Gerbong Wanita, seorang ibu beranak 2 bernama Ayu Guritno berbagi pengalamannya. Suatu hari, dia naik gerbong wanita dengan membawa 2 anak, dan salah satunya adalah balita. Tapi, tak ada yang memberi tempat duduk pada dia dan anak-anaknya. Bahkan, di bangku prioritas pun pasti senantiasa penuh diisi oleh orang-orang yang sebenarnya belum butuh. Mengutip dari Ayu, ibu-ibu berusia paruh baya ke atas tidak memberi karena merasa sudah tua dan berhak. Sementara yang muda merasa berhak untuk duduk karena mereka sudah bayar. Belum lagi kalau sudah waktunya naik atau turun, pasti semua penumpang saling dorong-dorongan, tidak peduli dengan apa yang dibawa atau apa yang sedang dijaga. Apalagi ketika ada penumpang yang tidak mau masuk ke dalam sehingga penumpang lain terhalang dan sulit untuk naik. Cerita Ayu Guritno ini mengundang rasa simpatis kami, sebab ternyata di gerbong wanita sendiri pun sesama wanita tidak saling berperi kewanitaan. Kedepannya, marilah kita semua bersama menjaga suasana yang aman, nyaman, dan ramah ketika berpergian naik kereta, terlepas dari itu gerbong umum atau gerbong wanita. Saya Michelia Aisyah Rangkuti melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih Michelia. Sebagai perbandingan, bukan hanya Indonesia yang memiliki gerbong kereta khusus wanita.
Setidaknya tercatat ada 9 negara yang memiliki kereta dengan rangkaian kereta khusus wanita. 9 negara tersebut adalah Brasil, Indonesia, Jepang, Meksiko, Mesir, India, Thailand, Iran, dan Inggris. Berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi ini. Terima kasih dan sampai jumpa.